Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alafa baina qulubina fasbahna bi ni'mati ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Di pagi hari ini kita masih bisa menikmati hidangan Allah Subhanahu wa taala berupa bangun di sepertiga malam yang terakhir, qiyamul lail, zikir, tilawah, salat subuh berjamaah di masjid, dan seluruh aktivitas ibadah lainnya. Mudah-mudahan senantiasa nikmat Allah ini kita syukuri. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sehingga dari itu semuanya, maka Allah Subhanahu wa taala akan tambahkan nikmat kepada kita. La in sakartum lazidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan nikmatnya. Dan barang siapa yang kufur, katakanlah sungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Salam dan salam semoga tercurah kepada qudwah hasanah teladan terbaik kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang istiqamah jalannya. Sering doa mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqamah mengikuti jejak risalah Rasulullah SAW hingga akhir kehidupan kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Pagi ini saya sudah menerima buku yang saya tulis ya, katanya Mutia Dakwah Sang Penyintas Stroke. Ini buku solo pertama saya. Ya, kalau buku antologi, buku bersama-sama, saya sudah membuat 2 buku lainnya bersama teman-teman. Misalnya di komunitas Odot dengan Kutemukan Cintamu. Ya, itu adalah lomba menulis Odot, One Day One Juice, yang kebetulan salah satu tulisan saya masuk dalam konang dalam kegiatan tersebut. Dan satu lagi adalah kisah untuk akhlak muslim, karakter muslim ya, yang terbitkan oleh Balai Dakwah Sragen. Itu juga suatu hasil lomba. Saya ingin kita coba sedikit bedah bagian pertama dari buku Sang Mutia Dakwah Sang Penyintas Stroke ini ya. Bagian pengantarnya ini tulisan saya yang dibuka oleh teman-teman di Jakarta, Kang Ganden Arkadi, yang punya percetakan ya. Alhamdulillah, bersyukur Allah, beliau kemudian menuliskan tulisan-tulisan saya dalam sebuah buku. Ini adalah sebuah catatan sejarah saja bahwa ini pengantarnya sedikit kupas ya. Terkena serangan stroke tentu tidak ada yang mengharapkan. Stroke adalah penyakit yang tidak diduga-duga datangnya. Ada 2 penyebab ya stroke itu. Ada kemungkinan adalah karena pecahnya pembuluh darah otak. Kemudian kedua adalah penyumbatan pembuluh darah otak. Jadi sumbernya sama, yaitu adalah ketika ada gangguan di sekitar otak. Ya. Dan stroke itu biasanya diawali dengan gejala-gejala yang sudah menahun. Ya. Jadi sebenarnya juga tidak tiba-tiba. Ya. Misalnya dengan
adanya hipertensi, tekanan darah tinggi, atau gula darah, ya diabetes, jantung, kolesterol, dan sebagainya. Saya termasuk yang barangkali kebetulan di usia menjelang 54 tahun ini sebetulnya sudah cukup lama terkena gangguan hipertensi. Tapi 3 tahun terakhir saya memang tidak perhatikan penyakit darah tinggi saya, sehingga kemudian Allah uji dengan datangnya stroke ini ya. Ya barangkali kejadian ini terjadi pada tanggal 22 September yang lalu, ya, jadi kira-kira 3 bulan yang lalu. Ketika terus terang saya baru pindah rumah dari Gemolong ke Sragen, kalau lebih 20 km, 25 km dari pindahnya ya. Kemudian ya kondisinya baik-baik saja. Ya bahkan saya sedang menjalankan amanah lembaga yang sedang mendampingi diklat peningkatan kapasitas guru dan karyawan di YLBM Al-Falah Sragen. Alhamdulillah 10 hari berjalan, ya, karena pelatihan kurang lebih 2 pekan. 10 hari saya bisa lakukan dengan baik, ya. Tapi hari yang ke-11 kemudian datanglah musibah itu, datanglah musibah stroke itu, ya. Ketika yang terasa adalah malam harinya tangan kiri saya kesemutan, ya. Setiap berdiri terasa limbung, ya. Dan seolah mau bahas Jawanya kejerungok, ya. Mau jatuh ke sisi bagian kanan saya. Mohon malam itu sempat menjalankan salat tahajud di seperti malam yang terakhir, walaupun dari 11 rakaat setengahnya, yang 4 rakaatnya saya laksanakan sambil duduk karena kondisi tidak kuat berdiri. Ya. Kemudian saat subuh tiba-tiba kaki kanan terasa lemah, sehingga saya putuskan untuk hari itu tidak ke masjid. Biasanya saya ke masjid, sehingga saya sholat berdua dengan istri. Dan kagetnya adalah ketika saya bacaan sholat subuh, bacanya tiba-tiba terasa pelo, ya, lancar. Ya, itulah awalnya ya. Usai sholat subuh saya putuskan untuk istirahat dulu. Kemudian bangun duha, Ba'da kayaknya masih seger lagi, maka saya putuskan untuk meneruskan kewajiban saya sebagai anggota komunitas Odoj, ya, komunitas One Day One Juz, yang setiap hari diwajibkan baca 1 juz Al-Quran. Maka habis itu alhamdulillah, walaupun dengan kondisi bicara masih agak pelo, saya bisa menyelesaikan, menuntaskan 1 juz bacaan Quran saya. Sehingga tetap saya bisa kholas, ya, bahasa Odosnya itu kholas, selesai 1 juz. Saya biasanya menyelesaikan 1 juz setelah subuh, ya. Tapi hari itu saya terlambat sehingga kemudian duha baru bisa membaca 1 juz Al-Quran. Tapi sekali lagi saya ada berubah dari tangan dan kaki kanan saya terasa lemah, ya. Istri saya meminta saya segera ke dokter, terus saya masih belum memutuskan dokter waktu itu. Namun saya lihat sampai sore kondisi saya masih tidak berubah, kondisi lemahnya. Akhirnya saya hubungi salah seorang sahabat saya, seorang dokter yang juga seorang politisi, wakil ketua DPRD
Kabupaten Sragen, Dr. Aris Suryawan, yang istrinya juga sahabat saya dan seorang dokter dan memiliki klinik di Gondang, ya klinik Rifdah itu Jati. Kemudian setelah saya hubungi teman saya tadi, sahabat saya tadi, bahwa menyampaikan bahwa kalau saya kena stroke pagi tadi, ya, maka tidak banyak komentar, ya. Dokter Majati langsung mengirim mobil ambulan klinik lengkap ke rumah, ya. Mobilnya masih baru, ya, dengan tenaga medisnya, ya. Dan sampai di rumah langsung saya dipasang infus, dicek tensi, dicek darah, dan dari rumah langsung dibawa ke rumah RSUD Sragen untuk melakukan CT scan, ya. Melakukan CT scan otak saya, baru kemudian dibawa ke Rifdah Gondang Sragen untuk mendapatkan perawatan sementara menunggu hasil CT scan-nya. Alhamdulillah selama di klinik saya mendapatkan perawatan paripurna, hampir 2 jam sekali perawat datang meriksa tensi, meriksa ngecek infus, memberikan obat dan seterusnya. Ya. Keesokan harinya ternyata hasil CT scan saya menunjukkan bahwa saya mengalami penyumbatan otak kiri, ya akibat hipertensi yang tidak diperhatikan tadi, ya. Jadi pesannya bagi yang punya gejala hipertensi, darah tinggi, mohon jangan diabaikan, periksa terus ke dokter, minum obat yang harus diberikan yang diberikan dokter dengan sebaik-baiknya. Sehingga bagian yang mengalami pelemahan adalah bagian tubuh sebelah kanan. Jadi ketika otak kiri kita yang mengalami penyumbatan, ternyata justru yang bagian kanan tubuh kita yang mengalami pelemahan. Tangan, kaki, ya, serta bicara saya agak sedikit pelo. Ya. Alhamdulillah kondisi saya cukup stabil sehingga dokter memberikan rawat jalan setelah 24 jam dirawat di klinik, ya, dan diantar kembali dengan ambulan klinik. Sampai di rumah, yang saja saya belum bisa apa-apa, ya. Jadi turun dari ambulan juga harus dipapah oleh sopir ambulannya, dan saya masih harus seharian itu masih belum bisa bergerak dari tempat tidur, ya istri saya yang merawat saya, memandikan, ya, dengan mengelap tubuh saya dan seterusnya, ya pokoknya segala kegiatan aktivitas dilaksanakan di tempat tidur. Saya sempat agak sedikit down gitu, ya, sehingga tidak bisa tidur, ya. Kadang-kadang ada, kalau ada yang terkena stroke itu ada emosinya, ya. Sempat marah-marah kalau saat itu di malam pertama pulang dari klinik. Kemudian di sepertiga malam yang terakhir saya coba sebisa mungkin tahajud walau sambil duduk, ya, dan merenung pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan singkatnya saya merasakan bahwa datangnya serangan stroke adalah bentuk cinta dan sayang Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Ya, akhirnya saya sempat 2 hari, ya, dari klinik sampai pulang ke rumah ini tidak kholas, ya, bahasa Arabnya, tidak menyelesaikan bacaan 1 juz setiap hari yang saya harus laksanakan. Maka saya putuskan hari itu harus kembali istiqomah untuk menyelesaikan 1 juz Al-Quran, ya. Jadi seperti malam dengan subuh saya selesaikan 1 juz Al-Quran sehingga saya bisa laporan hari itu bahwa saya sudah selesai atau sudah khalas 1 juz Al-Quran. Selanjutnya saya melihat tangan kiri saya masih normal, ya. Kalau tangan kanan sudah kondisinya lemah, tapi tangan kiri saya masih normal, ya.
masih bisa menulis dengan keypad handphone ya, maka saya putuskan hari itu saya menuliskan ya, pengalaman saya dalam dakwah setiap hari satu tulisan selama 25 hari ya. Jadi saya mulai menulis Mutiara Dakwah dini hari itu dan bertekad setiap hari satu tulisan. Ya, beruntung saya menyimpan catatan tulisan-tulisan dakwah ketika sedang di pesantren Az-Zahra Seraken, ketika sedang jadi imam masjid di masjid Fathul Iman, Godekan Gemolong selama hampir lebih 8 bulan ya. Kemudian juga tulisan-tulisannya lainnya, kemudian mengalirlah tulisan-tulisan Mutiara Dakwah setiap hari sampai 25 tulisan. Ya, sekali lagi kita ada rata-rata bahan kultum subuh saya ketika masih di Masjid Amr bin As atau di P3 Az-Zahra serta Masjid Fathul Iman Godekan. Ya. Dan mulai hari itu kembali saya kembali ke jalan Odos ya, saya lebih merasa tenang dengan baca Al-Quran 1 juz dan saya bertekad mudah-mudahan tidak pernah terputus lagi. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Quran akan membuat kita tenang. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat 2, "Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Sesungguhnya orang-orang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Dan apabila bacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya. Dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Surat Al-Anfal ayat 2. Jadi sekali lagi saya kembali ke jalan One Day One Juz. Kembali menyetorkan setiap hari baca satu juz Al-Quran. Maka saya merasakan ada ketenangan saya dapatkan sehingga ketika melewati masa pemulihan pasca stroke ini saya merasakan lebih tenang. Ya. Jadi dua aktivitas yang saya berikan, pertama baca Al-Quran satu juz, yang kedua menulis dengan tangan kiri saya satu tulisan setiap harinya. Dengan izin Allah ternyata kemudian menjadi buku ini ya, menjadi buku Mutiara Dakwah Sang Penyintas Stroke. Di sini ada tulisan pengantarnya, kejadian stroke-nya, kemudian juga ada 25 tulisan ya yang berisi tentang bahan-bahan kultum dan segala macamnya. Buku ini saya persembahkan untuk teman-teman sekalian. Barangkali ketika ada saudara kita, ada kawan kita yang kena dengan penyakit stroke, jangan sampai kemudian frustasi karena semuanya yang menjadi penyebab down ya adalah ketika kemudian dia tidak terima dengan ketentuan Allah SWT. Stroke adalah hal yang biasa, itu bagian dari rencana Allah SWT. Yakinlah bahwa ketika kita diuji dengan sebuah ujian, maka sesungguhnya kita sanggup menjalankannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan sesungguhnya Allah memberikan ujian melainkan saya dengan kesanggupannya. Dan yakinlah bahwa sesungguhnya itu bentuk sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Barangkali kita ada sedikit menyimpang dari siratal mustaqim, Allah ingatkan agar kita kembali ke jalan yang lurus. Sebagai doa kita setiap hari 17 kali berbeda, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Tunjukkanlah, kokohkanlah kami di atas siratal mustaqim. Mudah-mudahan kita bisa melihat hikmah dari setiap kejadian yang menimpa kita. Yakin sekali lagi tidak ada takdir Allah yang kejam.
Allah sayang sama kita, Allah mencintai kita. Ketika kita diberikan diuji dengan ujian-ujian Allah yang berat, maka itulah bahwa sesungguhnya Allah tidak akan memberikan ujian dengan kesanggupan kita, insya Allah. Mudah-mudahan manfaatnya sekali lagi buku ini bisa didapatkan ya dengan menghubungi ke nomor saya di WA di 0821 34869313 ya. Sekali lagi 0821 34869313 hanya dengan mengganti biaya chattingnya 50.000 ya. Saya kira bisa dilakukan begini sebagai sebuah monumen sejarah perjuangan, sejarah kehidupan manusia, bahwa sesungguhnya kita ada anak manusia yang pernah mengalami stroke seperti ini, tapi kemudian tidak bangkit dengan kondisi yang ada. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.